Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami, tempat kita akan menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai perjalanan spiritual menguak jejak seorang nabi mulia yang sering terlupakan, namun memiliki peran sentral dalam sejarah awal manusia. Nabi Syeds alaihi salam. Di bab 1 ini, kita akan fokus pada kelahiran beliau sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tragedi pembunuhan Habil dan duka Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Syeds alaihissalam tidak dapat dilepaskan dari peristiwa memilukan yang mendahuluinya, yaitu tragedi pembunuhan pertama di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memiliki dua putra pertama, Qabil dan Habil. Keduanya diperintahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 27-30, mengabadikan kisah ini dengan sangat jelas. Dan ceritakanlah, Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima dan kurban yang lain Qabil tidak diterima. Ia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, sehingga engkau menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Lalu dia membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Pembunuhan Habil oleh Qabil ini membawa duka mendalam bagi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Mereka kehilangan seorang putra yang saleh, dan menyaksikan kejahatan pertama yang dilakukan oleh putra mereka sendiri. Kesedihan ini sangat berat, mengingat mereka adalah manusia pertama dan belum pernah mengalami kehilangan semacam itu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya menjelaskan secara rinci tentang kesedihan Nabi Adam AS dan Hawa setelah peristiwa tragis ini. Nabi Adam AS begitu terpukul atas kematian Habil dan dosa Qabil. Beliau menangisi kehilangan putra yang taat dan meratapi kejahatan yang telah menimpa keluarganya. Anugerah pengganti kelahiran Syeds, Hibatullah. Di tengah duka yang tak terhingga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan hikmahnya yang tak terbatas, tidak membiarkan Nabi Adam AS dan Hawa berlarut-larut dalam kesedihan. Allah menganugerahkan kepada mereka seorang putra yang saleh sebagai pengganti Habil. Putra ini dinamakan Syeds, yang berarti, anugerah dari Allah, Hibatullah. Kelahiran Syeds alaihissalam adalah sebuah kompensasi ilahi atas kehilangan Habil. Beliau adalah simbol penghiburan, harapan, dan keberkahan bagi Nabi Adam AS dan Hawa. Syeds lahir dengan membawa cahaya kenabian dan kemuliaan, yang kelak akan menjadi penerus risalah ayahnya. Imam Ibnu Katsir juga mencatat bahwa Nabi Syeds AS lahir sendiri, tidak kembar seperti anak-anak Adam sebelumnya, dan ini menambah keistimewaannya. Kehadiran Syeds memberikan semangat baru bagi Nabi Adam AS dan Hawa untuk melanjutkan kehidupan dan memenuhi amanah Allah di bumi. Beliau menjadi anak kesayangan yang mendapatkan perhatian dan didikan khusus dari kedua orang tuanya. Sejak kelahirannya, terlihat tanda-tanda keistimewaan pada diri Syeds alaihissalam. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan penuh hikmah. Nabi Adam alaihissalam, dengan pandangan kenabiannya, dapat melihat bahwa Syeds adalah putra yang paling layak untuk meneruskan kepemimpinan dan amanah risalah ilahi. Oleh karena itu, menjelang wafatnya, Nabi Adam alaihissalam secara resmi menunjuk Syeds sebagai khalifah, pemimpin, dan penerus kenabiannya. Ini adalah sebuah amanah besar, yang bukan hanya kepemimpinan sosial, tetapi juga amanah menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Adam AS berwasiat kepada Syeds tentang nur ini, yang merupakan cahaya kenabian yang akan berpindah dari satu nabi ke nabi berikutnya hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Syeds AS adalah mata rantai penting dalam silsilah para nabi, yang akan menjadi pewaris dan penjaga nur tersebut. Dengan demikian, Nabi Syeds alaihissalam bukan hanya sekadar pengganti Habil,
melainkan seorang nabi agung yang memegang peran vital dalam menjaga kemurnian tauhid dan meneruskan estafet kenabian di masa-masa awal sejarah manusia. Demikianlah bab 1 kisah Nabi Syeds alaihi salam, yang membuka lembaran perjalanan seorang nabi anugerah, pewaris cahaya kenabian, dan pemimpin pertama setelah Nabi Adam alaihi salam. Nantikan bab selanjutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam tentang amanah besar yang diemban Nabi Syeds. Kembali bersama kami untuk melanjutkan penelusuran kisah Nabi Syeds alaihi salam. Jika pada bab sebelumnya kita telah membahas kelahiran beliau sebagai anugerah ilahi dan pewaris kepemimpinan dari Nabi Adam, maka di bab kedua ini, kita akan menyelami dua amanah besar yang diemban Nabi Syeds, menjaga nur cahaya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menerima suhuf lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah agung, menjaga nur Muhammad SAW. Konsep Nur Muhammad adalah sebuah keyakinan yang kuat dalam tradisi Islam, meskipun penjelasannya tidak secara eksplisit dan rinci ditemukan dalam Al-Quran secara langsung. Namun, banyak riwayat dan tafsir, termasuk yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya dan sumber-sumber lainnya, menjelaskan tentang keberadaan nur ini. Dikisahkan bahwa Nur Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini adalah cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan alam semesta. Cahaya ini kemudian diletakkan pada diri Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud, nur ini terpancar dari kening Adam alaihissalam. Setelah tragedi pembunuhan Habil dan kelahiran Syeds sebagai pengganti yang saleh, amanah menjaga nur ini secara khusus dipindahkan kepada Nabi Syeds alaihissalam. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya, Syeds, agar senantiasa menjaga dan tidak mendekatkan nur ini kepada wanita yang tidak suci. Wasiat ini menunjukkan betapa mulia dan pentingnya nur tersebut. Nabi Adam melihat cahaya kenabian pada dahi Syeds, sebuah cahaya yang sangat terang dan indah, yang menjadi pertanda bahwa dari keturunan Syeds lah Nabi akhir zaman akan lahir. Nur ini menjadi jembatan suci yang menghubungkan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ia terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam silsilah yang murni dan terjaga, melalui para nabi dan orang-orang saleh, hingga akhirnya sampai kepada Abdullah, ayah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beralih kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Amanah ini bukan sekadar penjagaan fisik, melainkan penjagaan spiritual dan moral terhadap kemurnian jalur kenabian. Nabi Syeds alaihissalam adalah salah satu mata rantai penting dalam transmisi nur yang agung ini. Suhuf dari Allah. Selain amanah menjaga nur Muhammad, Nabi Syeds alaihissalam juga menerima anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suhuf lembaran-lembaran wahyu. Ini adalah bukti langsung status kenabian beliau. Al-Quran sendiri menyinggung tentang adanya suhuf yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Meskipun Nabi Syeds alaihissalam tidak disebutkan namanya secara spesifik dalam Al-Quran sebagai penerima suhuf, namun dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq, ayat 18-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam suhuf-suhuf yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa." Ayat ini mengindikasikan bahwa ada suhuf-suhuf terdahulu sebelum suhuf Ibrahim dan Musa. Banyak riwayat dan ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dan Qasas Al-Anbiyanya, menyebutkan bahwa Nabi Syeds alaihissalam adalah salah satu nabi yang menerima sejumlah suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syeds alaihissalam berbeda-beda dalam riwayat, namun yang paling masyhur adalah 50 suhuf. Suhuf ini berisi ajaran-ajaran penting tentang dalil-dalil, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran ajarannya. Hukum, ketetapan-ketetapan syariat dan aturan hidup yang harus dipatuhi. Sunnah, petunjuk-petunjuk praktis dan teladan. Fardu, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Batasan hukum Allah, garis-garis yang tidak boleh dilampaui dalam kehidupan. Melalui suhuf ini, Nabi Syeds alaihissalam diperintahkan untuk mengajarkan dan membimbing Bani Adam agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Beliau menjadi mercusuar ilmu dan hidayah bagi umat manusia di zamannya,
meneruskan misi kenabian yang diemban ayahnya, Nabi Adam alaihissalam. Ini menggarisbawahi bahwa Allah tidak pernah membiarkan manusia tanpa petunjuk. Dari sejak awal penciptaan, setelah Nabi Adam, Allah telah memilih orang-orang yang saleh, seperti Nabi Syeds, untuk menjadi pembawa pesannya dan penerang jalan bagi umat manusia. Demikianlah bab 2 kita, yang menguak dua peran krusial Nabi Syeds alaihissalam sebagai penjaga nur kenabian dan penerima suhuf ilahi. Kedua amanah ini menunjukkan betapa sentralnya posisi beliau dalam sejarah awal manusia dan persiapan bagi datangnya Nabi terakhir. Nantikan bab selanjutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam tentang perjuangan dan dakwah Nabi Syeds alaihissalam. Jika pada bab sebelumnya kita telah membahas kelahirannya sebagai anugerah dan pada bab kedua tentang amanah Nur Muhammad serta penerimaan suhuf, kini di bab 3 ini, kita akan menyelami sisi lain dari kenabian beliau, perjuangan dan dakwahnya, termasuk sebuah peristiwa monumental yaitu peperangan pertama di muka bumi. Wasiat Nabi Adam alaihissalam dan konflik abadi. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Syeds alaihissalam adalah putra yang saleh, yang diangkat menjadi khalifah pemimpin, dan penerus Nabi Adam alaihissalam. Menjelang wafatnya, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat penting kepada Nabi Syeds alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dalam Rohas Al-Anbiya dan sumber-sumber sejarah Islam lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam mewasiatkan kepada Syeds untuk memerangi Qabil dan keturunannya. Qabil, setelah membunuh Habil, telah memilih jalan kesesatan dan kekufuran. Ia dan keturunannya hidup dalam kegelapan, jauh dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan, menyimpang dari fitrah, dan menyembah berhala, bahkan melakukan praktik-praktik yang dilarang. Wasiat Nabi Adam alaihissalam ini bukan semata-mata dendam, melainkan perintah ilahi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta melindungi keturunan Adam yang masih berpegang teguh pada tauhid dari pengaruh buruk Qabil dan pengikutnya. Ini adalah cikal bakal konflik abadi antara kebaikan dan kebatilan yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Peperangan pertama di muka bumi. Dengan amanah wasiat ayahnya, dan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syeds alaihissalam pun mempersiapkan diri. Beliau mengumpulkan orang-orang beriman dari keturunan Adam yang masih berada di jalan yang lurus. Ini adalah momen bersejarah, peperangan pertama yang terjadi di muka bumi antara anak cucu Adam. Nabi Syeds alaihissalam memimpin pasukannya, yang berjuang untuk menegakkan kalimatullah, kalimat Allah, dan membersihkan bumi dari kesesatan yang ditimbulkan oleh Qabil. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menceritakan perang ini dengan detail, namun riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tafsir dan kisah para nabi, seperti yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir, menyebutkan peristiwa ini sebagai bagian penting dari misi kenabian Syeds. Peperangan ini diyakini berakhir dengan kemenangan di pihak Nabi Syeds alaihissalam. Qabil dan pengikutnya berhasil dikalahkan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Qabil menjadi tawanan hingga akhir hayatnya, atau diasingkan. Kemenangan ini menandai kemenangan awal kebenaran atas kebatilan di era manusia pertama. Dakwah dan bimbingan umat manusia. Setelah kemenangan dalam peperangan tersebut, tugas utama Nabi Syeds alaihissalam adalah berdakwah dan membimbing umat manusia. Beliau tidak hanya menegakkan keadilan melalui kekuatan, tetapi juga melalui ilmu dan hikmah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Nabi Syeds alaihissalam mengajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk penyekutuan. Ini adalah inti dari setiap risalah kenabian. Hukum-hukum Allah, beliau menjelaskan dan menerapkan hukum-hukum yang telah Allah turunkan melalui suhufnya, meliputi etika, moral, dan tata cara ibadah yang sederhana pada masa itu. Membangun kembali peradaban, beliau membimbing manusia untuk membangun peradaban yang berlandaskan iman dan ketakwaan, mengajarkan cara bercocok tanam, berternak, dan menjalani kehidupan yang harmonis. Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan tentang peranan Nabi Syeds alaihissalam dalam menetapkan batasan-batasan antara manusia dan jin. Pada masa itu, interaksi antara keduanya mungkin lebih sering terjadi. Nabi Syeds alaihissalam memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia harus menjaga diri dan lingkungannya dari campur tangan jin yang menyesatkan. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam menjaga kemurnian akidah dan kehidupan umat manusia.
Nabi Syeds alaihissalam menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berdakwah, menjadi lentera bagi Bani Adam di masa-masa awal sejarah. Beliau adalah pemimpin yang adil, nabi yang bijaksana, dan pembawa kebenaran yang tidak gentar menghadapi kesesatan. Demikianlah bab 3 kita, yang mengungkap perjuangan Nabi Syeds alaihissalam dalam menegakkan kebenaran, memimpin peperangan pertama, dan membimbing umat manusia dengan dakwah yang tak kenal lelah. Nantikan bab terakhir kita, di mana kita akan mengupas tentang kehidupan akhir, wasiat, dan wafatnya Nabi Syeds alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai pada bab terakhir dari kisah yang penuh hikmah mengenai Nabi Syeds alaihissalam. Setelah pada bab-bab sebelumnya kita menyelami kelahirannya, amanah Nur Muhammad dan suhuf ilahi, serta perjuangan dakwahnya, kini di bab 4 ini, kita akan menelusuri kehidupan akhir beliau, warisan yang ditinggalkan, dan wafatnya sang Nabi yang mulia. Menuju Tanah Suci, hidup di Mekah. Sepanjang hidupnya, Nabi Syeds alaihissalam adalah pemimpin yang gigih, Nabi yang bijaksana, dan pembawa obor kebenaran bagi umat manusia pertama. Setelah melaksanakan amanah peperangan melawan Qabil dan membimbing manusia dengan ajaran suhuf, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa beliau memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di Tanah Suci Mekah. Imam Ibnu Katsir dalam Qohas Al-Anbiya dan sumber-sumber sejarah lainnya menukil bahwa Nabi Syeds alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat menjaga kesucian dan keberkahan Mekah. Di sanalah beliau dapat dengan tenang melanjutkan ibadah dan dekat dengan rumah Allah. Bahkan, beliau memiliki peran penting dalam sejarah pembangunan Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai peristiwa, bangunan itu mungkin memerlukan perbaikan atau pembangunan kembali. Nabi Syeds alaihissalam diriwayatkan membangun kembali Ka'bah menggunakan lumpur kental dan tumpukan batu, mengembalikan kemuliaan rumah ibadah pertama di bumi ini. Ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap pusat ibadah umat manusia dan warisan ayahnya. Di Mekah, beliau melanjutkan tugas mulianya, yaitu beliau adalah teladan dalam melaksanakan ritual haji dan umrah yang mungkin sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Meskipun telah menyerahkan tongkat kepemimpinan, beliau tetap menjadi rujukan spiritual dan penasihat bagi keturunannya yang datang berkunjung. Wasiat kepada Anus. Setiap nabi, ketika mendekati akhir kehidupannya, akan menyiapkan penerusnya untuk melanjutkan misi dakwah. Demikian pula dengan Nabi Syeds alaihissalam. Beliau telah melihat pertumbuhan dan perkembangan keturunannya, dan seperti Nabi Adam, beliau memilih putra yang paling saleh dan bijaksana untuk meneruskan kepemimpinan. Putra Nabi Syeds yang bernama Anus dipilih untuk melanjutkan amanah kenabian. Nabi Syeds alaihissalam mewasiatkan kepada Anus untuk senantiasa menjaga tauhid, memimpin umat dengan adil, dan berpegang teguh pada ajaran yang terkandung dalam suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Wasiat ini adalah bagian dari rantai emas kenabian yang tidak pernah terputus, memastikan bahwa petunjuk Allah akan terus tersedia bagi manusia. Pemilihan Anus ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Syeds alaihissalam dalam memastikan keberlanjutan risalah, sebuah tradisi yang akan terus berlanjut hingga Nabi terakhir. Akhir hayat sang Nabi. Nabi Syeds alaihissalam adalah Nabi yang dianugerahi umur panjang. Beliau wafat pada usia yang sangat tua, yaitu 912 tahun. Sebuah usia yang luar biasa, di mana beliau menjadi saksi dan pelaku sejarah awal manusia, dari tragedi pembunuhan Habil hingga pembentukan peradaban pertama yang berlandaskan iman. Wafatnya Nabi Syeds alaihissalam adalah kehilangan besar bagi umat manusia di zamannya. Beliau dimakamkan di tempat yang istimewa, yaitu di samping makam kedua orang tuanya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, di Gua Gunung Abu Qubais yang terletak di Mekah. Lokasi pemakaman ini menambah kemuliaan dan keberkahan tempat suci tersebut. Kehidupan Nabi Syeds alaihissalam adalah cerminan ketabahan, kesabaran, dan ketaatan. Beliau adalah anugerah Allah bagi Adam setelah kehilangan Habil, penjaga nur kenabian, penerima suhuf ilahi, pemimpin perang kebenaran pertama, dan pembimbing umat yang tak kenal lelah. Kisahnya mengingatkan kita akan kontinuitas risalah ilahi dan pentingnya berpegang teguh pada tauhid di setiap masa. Semoga kisah Nabi Syeds alaihissalam ini memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi kita semua.
Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.